Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk bagian daripada penghapus daripada dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin lil imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis an Abi Barzata Nadlat bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdi hatta yus'alu an umrihi fima afnah wa an amalihi fima fa'ala wa an malihi min aina aktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rawahu at-Tirmizi, hadithun hasanun sahih. Qala, hadis ini hadis lanjutan dari hadis yang kemarin dari Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar kemarin sudah kita baca biografi beliau, namanya Jundub bin Junadah. Hari ini ada seorang sahabat Nabi yang belum pernah kita baca sejarah beliau, dan mungkin ada yang baru sekarang mendengarnya. Nama beliau Abi Barzah namanya. Abi Barzah. Abi Barzah ini nama aslinya Nadlah bin Ubaid al-Aslami. Ini jarang-jarang kita, belum pernah kita menyebut biografi beliau. Beliau ini asal kampung, kelahiran Madinah, tapi meninggal di Khurasan. Ada yang meninggalkan di Basrah. Beliau meninggal. Beliau ini termasuk sahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau masuk Islam. Beliau orangnya dermawan, tapi biasa saja. Ini banyak orang-orang kita yang dia orang kaya, dermawan, tapi penampilannya biasa saja. Menengok bajunya, baju 25.000, menengok jilbab amat tadi, jilbab 15.000, tapi pitinya BM. Ada tipe-tipe orang yang seperti itu ada. Zaman Nabi dulu ada. Sahabatnya biasa saja, pakaiannya biasa, kendaraannya biasa, biasa-biasa saja. Dan orangnya sangat dermawan. Dermawan, setiap pagi itu beliau membagikan daripada roti yang dicampur dengan kuah. Ada itu kalau di Mesir, apa namanya, kita pun lupa ini. Dia roti dipecahkan, roti tadi, ish tadi itu disobek-sobek, dimasukkan, dikasih kuah. Kuah enak itu. Habis rotinya, kuahnya pun dikasih, orang mau juga gitu. Jadi beliau setiap pagi itu beliau bagikan.
kepada anak yatim, kepada janda, kepada fakir miskin setiap hari. Maka dikenal dengan orang yang paling dermawan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Barzah nama beliau. Dan beliau ada memiliki suatu ijtihad. Boleh dikatakan ijtihad ya, karena memang tidak ada itu tu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Jadi ketika sahabat radhiyallahu anhum duduk-duduk di pinggir sungai, sungai ini sungai mati. Duduk di pinggir sungai, datanglah, ini sahabat ini banyak, ini ramai, ini berombongan. Datanglah Abi Barzah ini dengan tunggangan kudanya, dan sahabat pun melihat ke Abi Barzah. Ketika Abi Barzah turun dari tunggangan kudanya, diikatkan kudanya oleh Abi Barzah, kemudian Abi Barzah salat. Ternyata Abi Barzah ini belum salat. Ada mengatakan salat itu salat asar. Jadi sahabat tadi duduk sore-sore. Jadi Abi Barzah belum salat. Dibentangkanlah ridaknya, selendangnya oleh Abi Barzah. Abi Barzah pun salat. Ketika Abi Barzah salat, sudah selesai satu rakaat, Abi Barzah salat, kuda tadi lepas dia. Lepas kuda tadi daripada ikatannya, kuda lari. Ketika kuda lari, Abi Barzah pun membatalkan salatnya mengejar kudanya. Ini bahaya masalahnya ini. Nengok kuda lari, dibatalkan salat depan sahabat, ramai sahabat. Banyak sahabat yang melihat gini-gini. Kuda lari, dilepaskan oleh, dia batalkan salatnya oleh Abi Barzah, dikejar kudanya, dikejar kuda. Ketika dikejar kudanya, ada seorang sahabat namanya Sab'ah. Jadi kata si Sab'ah ini, tengok apa yang dikerojon orang itu gini. Maksudnya sambil mencemoohkan daripada Abi Barzah. Tengok Abi Barzah mengejar kudanya padahal dia sedang salat. Dikejar, susah mengejarnya. Dikejar. Memang susah kalau kuda itu lari, agak susah daripada kerbau. Apalagi kalau sapi, kerbau yang sudah ditindik hidungnya itu enak kita memegangnya. Ada kelemahannya. Kalau kuda susah mencari kelemahan. Kuda dalam mulut kelemahannya. Itu kata orang kita kakang kudo ni. Maka kuda itu kelemahannya di mulut, maka dipasangkan besi di mulut. Kakek daripada ayah saya, Syekh Abdul Manaf nama beliau. Syekh Abdul Manaf ibni Syekh Muhammad Zain. Beliau salah satu karamah beliau yang Allah berikan, kata ayah saya. Ayah saya besarnya dengan beliau. Ini ayah saya itu besarnya di surau dengan beliau lah. Itu orang datang, dulu kan orang banyak punya kuda, Pak. Dulu orang banyak punya kuda. Jadi kendaraan orang memang kuda itu dulu. Pedati, kendaraan kuda. Jadi salah satu karamah beliau, susah orang tak semuanya yang bisa memasangkan kakang kuda. Nampak nanti di mulut kuda itu ada besi, itu kakang. Di situ kelemahan kuda. Kalau kerbau di hidungnya, ditindik hidung. Beliau kalau ada kuda yang mengamuk yang liar-liar itu cukup beliau panggil saja sambil dengan mendetikkan mendapukkan jari. Kata beliau, kuda yang liar tadi langsung jinak, langsung datang ke Buya tadi. Syekh Abdul Manaf tadi. Langsung datang ke Buya tadi. Buya tu tinggal mintanya, sika punya, sika kakangnya kata beliau. Ambil pasangkanlah kakang tu elok-elok. Jadi terkenal salah satu karamah Syekh Abdul Manaf itu adalah mudah memasangkan kakang kuda. Jadi tidak semua orang yang bisa memasangkan kakang kuda, tapi belum memasangkan. Ada dulu dukun yang bisa menjinakkan kuda itu, ya pakai bakau kalau kemonyan, kemudian dia asok-asok dulu apa tadi, baru dipasang. Belum tak? Belum dengan jari saja, belum pasang kakang itu. Itu dia. Jadi itu salah satu yang membuat lemah daripada kuda. Jadi Abi Barzah ini kudanya tak ada kakang kudanya tadi. Jadi kuda lepas susah sekali untuk menangkapnya kembali. Lari lama baru dapat dia tariklah balik kudanya tadi ke tempat rombongan orang ramai tadi. Kemudian Abi Barzah pun langsung salat. Ketika Abi Barzah salat, si Sab'ah tadi pun bercakap, apalah di kerajaan orang tua kau kena. Memang dia sudah tua ni, usia beliau sudah tua dibandingkan dengan sahabat yang banyak tadi. Apalah kerajaan orang tua ni? Apalah yang dibuat oleh orang tua ni? Kata si Sab'ah tadi kepada Abi Barzah.
Setelah selesai Abi Barzah salat, langsung Abi Barzah katakan, semenjak Rasulullah wafat, tidak ada orang yang pernah mencemoohkan aku kecuali anda. Kata Abi Barzah kepada si Sabah, tahukah anda, kata Sabah, aku mengejar onta, mengejar kuda aku tadi, aku tinggal jauh, rumahku jauh. Kalau aku biarkan kuda aku lepas dan aku pulang berjalan kaki, mungkin aku sampai di rumah di waktu subuh. Maka oleh karena itu, aku mengejar kuda tadi agar memudahkan aku untuk balik ke rumah aku. Itu kata Abi Barzah. Dan hadis tentang Abi Barzah ini dinukilkan oleh banyak ulama-ulama maqasid syariah. Maqasid syariahnya apa di sana? Ada sesuatu yang ditinjau dari sisi syariat. Apa? Maslahah. Kalau memang darurat sekali dan maslahahnya justru lebih diutamakan, maka tinggalkan salat dan lebih kita memilih maslahah. Sama halnya dengan siapa lagi? Satu hadis lagi tentang Muaz bin Jabal jadi imam. Muaz bin Jabal jadi imam ni, pasar hampir tutup lagi. Pedagang ada numpang salat dengan Muaz bin Jabal. Rupanya Muaz bin Jabal ni salat zuhurnya sampai 2 jam saking lamanya. Akhirnya ditinggalkan oleh pedagang ini, padahal Muaz bin Jabal sedang jadi imam itu. Ditinggalkan oleh pedagang ini, Muaz bin Jabal mufaraqah. Pedagang ni tetap salat, dia lanjutkan salatnya sampai selesai salatnya, langsung dia pergi. Sedangkan Muaz bin Jabal jadi imam baru 1 rakaat baru. Dia pergi ke pasar berjual beli. Jadi kata Muaz bin Jabal, siapa tadi yang keluar meninggalkan salat tadi? Lebih dia pentingkan dunianya dibandingkan akhiratnya. Ini celaka ni orang ini, kata Muaz bin Jabal. Di antara jamaah yang ikut salat ini, ada yang mendengarkan. Ada disampaikanlah kepada Muaz, kepada sahabat pedagang tadi. Kata Muaz bin Jabal, dia marah kepada engkau. Kenapa engkau meninggalkan salat engkau demi dunia? Kenapa engkau meninggalkan salat engkau karena berdagang? Kata si pedagang ini, aku takkan mungkin mengikuti Muaz bin Jabal. Aku belum berjual beli dan pasar tutup setengah jam lagi. Ini umpamanya pasar hampir tutup. Kalau aku teruskan, aku berjamaah dengan Muaz bin Jabal, aku sampai di pasar, pasar dah tutup, dagangan aku belum aku buka. Ini maslahah namanya kalau seperti itu. Jadi mengadulah pedagang ni ke Rasulullah. Mengadu pedagang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku difitnah oleh Muaz bin Jabal. Aku lebih mementingkan duniaku dibandingkan akhiratku. Aku lebih mementingkan jual beli dibandingkan salat. Kenapa? Apa yang engkau lakukan? Kata Rasulullah. Kata pedagang ini, aku ikut salat dengan Muaz. Muaz lama salat, ya Rasulullah. Sedangkan pasar hampir tutup. Aku belum berjual beli, ya Rasulullah. Kata Nabi, panggil Muaz. Panggil Muaz. Panggillah Muaz bin Jabal. Kata Nabi, marah Nabi. Sekali itu baru Nabi marah ke Muaz. Dan itu dia akui Muaz. Tak pernah aku kena marah oleh Rasulullah, baru sekali itu. Apa kata Nabi? Ya Muaz, la tatafanna finnas. Muaz, jangan engkau buat fitnah di kalangan manusia. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau engkau jadi imam, maka ringkaskanlah. Karena di belakang engkau ada orang punya hajat, orang ke pasar jual beli, ada orang tua yang lemah tak sanggup berdiri, ada anak-anak yang sedang menyusui yang sudah kehausan. Falyukhaffif, kata Rasulullah, maka ringkaskanlah salat engkau. Itulah semenjak itu Muaz bin Jabal tak pernah lagi salat lama-lama semenjak dari hadis Nabi SAW. Itu apa namanya? Maslahah. Sahabat pedagang yang mufarakah salat tadi berdosa? Tidak. Karena dapat rukhsah dari Rasulullah, karena dia seorang pedagang yang mesti harus berdagang. Itu namanya maslahah. Jadi kita hidup di dunia ini ada maslahah namanya. Ditinjau nanti mana yang lebih berat, mudaratnya atau maslahahnya. Kira-kira maslahah, ya seperti Abi Barzah tadi, maslahahnya, ya mudaratnya nanti, ya nanti bisa kita balik lagi salat lagi seperti Abi Barzah ini. Dia balik lagi, kemudian dia salat, bisa. Maka oleh karena itu, ulama maqasid syariah. Maka kalau kita mengaji ilmu maqasid syariah, kita akan lebih legowo. Akal kita akan lebih terbuka. Kita tidak akan cepat memvonis sepulan kafir, sepulan bid'ah, sepulan sesat. Kalau kita sudah mengkaji maqasid syariah.
Maka lucu kalau ada orang yang dia khusus ilmunya dalam maqasid syariah, tapi pemikirannya picik, berarti tak matang maqasid syariahnya ini. Maqasid syariah itu luas. Luas. Ditengok dari sisi maslahahnya. Seperti daripada Abi Barzah. Seperti daripada kasus Muaz ibni Jabal. Dan itu tidak dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggapan para sahabat itu tak boleh. Kalau solat saja dulu. Urusan onta itu, urusan kuda yang lari itu nantilah tawakal kepada Allah. Jadi itulah daripada amalan yang dilakukan oleh Abi Barzah. Jadi kita seperti itu juga. Jadi kita seperti itu ketika kita salat kita, ternyata mobil kita berjalan sendiri saja. Kita biarkan atau kita batalkan salat, kita kejar cepat mobil itu. Bertanya muka Pak, kira-kira Pak pakai Abi Barzah apa pakai Syu'bah tadi? Pasti dikejar. Dikejar. Mudarat nanti. Mudaratnya apa? Iya, nanti kalau ada anak-anak yang dia tabrak, mati. Ada nanti rumah orang, ada nanti lagi mobil di depannya. Mudarat. Melihat ke sisi mudarat lebih parah daripada maslahah, maka ambil mudarat. Itu namanya fiqih. Urusan Allah Ta'ala elok lah. Kalau Allah Ta'ala elok, di stop Allah Ta'ala. Macam tu bagaimana? Serahkan aja lah ke Allah Ta'ala. Kan awak menyembah Allah kau. Betul kita menyembah Allah. Sama ketika kita tawaf di dekat Kaabah. Tawaf dekat Kaabah, letakkan dompet kita, letakkan duit kita di ikat pinggang yang pakai saku tu diingatkan mutawif lebih ancak, duit ini bapak taruh saja di hotel Pak. Cukup bapak bawa saja untuk tahallul, cukur rambut nanti agak 15-20 rial. Itu saja Pak. Apa kau ndak? Nyelahnya tukar ke rial saudara, tukar ke dolar. Letakkan sana. Jangan Pak, hilang nanti Pak, bahaya Pak. Jadi jawaban bapak ni, nak kemungkin dah, awak kan sedang menyembah Allah. Man dakhala baitahu amina, siapa yang masuk ke rumah Allah tu dijamin Allah selamat. Takkan ada. Cubalah tawaf, rupanya kuyang dah orang ikut. Hilang piti 10 juta. Fakta cerita nyata itu. Saya dah ingatkan jemaah. Tak usah banyak-banyak duit. Yang laki-laki cukup untuk tahallul saja. Kan setelah tawaf, setelah sa'i kita, nanti kan tahallul. Tahallul bayar di luar 15 rial. 15 rial itu saja bawa. Anda apa le menangi? Ini dia. Anda, kita kan masuk Kaabah, kita kan masuk Makkah Ustaz, masuk Masjidil Haram, kita tawaf lagi di rumah Allah, kita sedang menyembah Allah, pasti Allah jaga. Betul pasti Allah jaga, tapi ikhtiar penting. Ikhtiar penting. Bukan tak ada orang nak maling. Ada. Orang-orang mencuri ada. Belum lagi dia nanti dipakang namanya itu. Ada teman-teman yang bilang, Pak, Bapak ingin cium Hajar Aswad? Oh ya, kami ingin mencium Hajar Aswad. Ayolah, baik, biar kami temani ya. Ditemani. Anggapannya gratis orang yang mengawani. Apa tadi go? Nyesangkut tabarruat saja orang nak berbuat baik. Setelah itu cium Hajar Aswad. Setelah cium Hajar Aswad, dibawa pulang minta duit. Apa lagi? Sampai dipaksa ya, sampai marah-marah orang ni kepada bapak ni karena memang kita pakai jasa orang. Maka tengok dulu. Jangan langsung, oh iyalah, yuk sama-sama kita. Dia minta uang nanti. Ini kebanyakan kejadian. Akhir tak mau ditarik tas bapak ni dibuat lari. Habis, selesai masalah. Maka oleh kerana itu bukan tak ada pula orang jahat, ada. Kita di masjid saja ada lah pakai CCTV, ada juga ni. Apalagi di tempat-tempat umum. Maka itu penting. Jadi tawakal iya, tapi ikhtiar juga penting. Ini daripada sahabat namanya Abi Barzah. Jadi tak betul pula kita, saya serahkan ajalah ke Allah. Saya serahkan saja ke Allah Ta'ala. Ikhtiar mana? Ikhtiar harus ada. Ikhtiar itu lebih penting. Ini daripada Abi Barzah radhiyallahu taala an. Abi Barzah dahulu kala radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut beberapa perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk ulama dari kalangan sahabat yang menyaksikan pertikaian politik. Jadi di zaman Sayyidina Ali memang hebat pertikaian politik. Islam sama Islam. Saling, jadi jangan kita heran pula lagi kalau hari ini ada saudara Muslim
memfitnah saudara muslim, hari ini saudara muslim menghibah saudara muslim. Jangankan untuk itu, orang tuanya saja dia ghibah, apalagi tidak ada kait mengait dengan dia. Dulu sudah pernah ada terjadi pertikaian Bani daripada orang-orang daripada kabilah siapa? Daripada Bani Ziyad itu ke Basrah, Abu Zubairnya di Madinah, di Makkah, kemudian daripada Barzah di Basrah bertikai. Jadi datang orang kepada Abi Barzah. Kata orang, "Ya Abi Barzah, apakah engkau tidak melihat suatu kesedihan hari ini terjadi di kabilah Arab ini? Berkelahi, saling hantam-menghantam, saling hujat-menghujat." Kata Abi Barzah, "Aku sebenarnya sangat-sangat membenci dari kalangan Arab hari ini," kata Abi Barzah. "Mereka, tahu tak kalian," kata Abi Barzah, "mereka ini mencaci, menghina adalah karena dunia mereka. Basrah dengan dunia mereka, orang ahli Makkah dengan dunia mereka, orang ahli Iraq daripada dunia mereka. Maka oleh karena itulah, karena mereka mementingkan dunia, maka tersingkirkanlah agamanya." Jadi kalau kepentingan-kepentingan itu akan berakibat kepada sikut menyikut. Apalagi kalau kita memiliki sebuah kebijakan, kita bisa menghasilkan kebijakan. Kemudian dengan kebijakan kita ada orang yang tersinggung. Ada hak-hak orang ini yang selama ini mungkin ya tempat orang menikmati lah. Orang mungkin menikmati di sana. Kita bereskan, kita luruskan. Ada orang yang tak senang. Ini kebanyakan fitnah akan muncul. Itu tersinggung orang, terganggu kenikmatan haram orang. Orang selama ini menikmati kenikmatan haram, terganggu oleh kita. Dia akan berusaha mencari cara bagaimana kita difitnah dan orang pun membenci kita. Tapi qadarullah itu semua sudah sesuai dengan takdir Allah. Semua itu sudah ada dari dulunya. Dengan kehebatan Sayyidina Ali difitnah. Sahabat Nabi difitnah. Sayyidah Aisyah pun difitnah. Apalagi setakat dengan kita saja, lebih mereka fitnah. Tapi ingat, kita nanti yaumal jaza, ada lagi nanti hari pembalasan. Setiap yang kita fitnahkan, setiap yang kita berikan kepada orang, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Lebih elok diselesaikan di dunia daripada kita menyelesaikan di akhirat. Di akhirat susah untuk nak menyelesaikannya. Di dunia bisa datangi si fulan, sampaikan kepada si fulan. Di akhirat kemana nak kita cari? Dunia luas, dikumpulkan manusia mulai daripada awal diciptakan Nabi Adam ila yaumil qiyamah, dikumpulkan. Kemana kita nak mencari si fulan yang sudah kita fitnah dan kita ghibah? Hati-hati. Jadi kata Abi Barzah, "Aku benci kepada orang Iraq karena dia dengan dunianya. Aku benci dengan orang Makkah karena kepentingan dunianya. Maka dia tidak bisa bersatu." Jadi kata sahabat ini, "Satukanlah mereka ya Abi Barzah. Satukanlah orang ini kembali ya Abi Barzah." Kata Abi Barzah, "Aku tak bisa untuk menyatukan mereka karena bagi mereka dunia itu lebih penting. Orang ni dengan kekuasaannya, orang ni kekuasaannya, orang ni kepentingannya, orang ni kepentingannya. Aku sangat benci." Kata Abi Barzah, "Aku pun tidak akan ingin bergabung dengan mereka satu pun," kata Abi Barzah. Maka Abi Barzah ketika mereka undang ke sana tak datang, undang ke sana tak datang, undang ke sana tak datang. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki kepentingan yang khusus. Jadi kata Abi Barzah dalam hadis sahih Bukhari itu, Abi Barzah selalu mengatakan, kata Abi Barzah saking legowonya, tidak pula Abi Barzah ini kaku. Kata Abi Barzah, siapa yang dia diminta oleh penguasa untuk melancarkan urusannya, biarkan saja. Jadi kata maksudnya, kalau penguasa itu meminta, jadi dulu penguasa, kan kabilah-kabilah, gubernur-gubernur ni kan termasuk penguasa ini. Gubernur Irak, gubernur Syam, gubernur Mesir, gubernur Makkah, gubernur. Ketika itu di zaman di bawah khalifah, ini kan penguasa dulu. Gubernur maksudnya gubernur yang ada di zaman para khalifah maksudnya. Kalau mereka menginginkan kekuasaan mereka, biarkan saja. Tapi katanya, kata Abi Barzah dalam hadis itu, dalam hadis Bukhari itu, siapa yang memecah umat Islam, dipecahnya umat Islam, diantuk-antukkannya umat Islam, maka lihatlah dia, sebelum ia mati engkau akan melihat bahawa dirinya pun akan dihancurkan oleh Allah. Tengok dalam hadis Bukhari itu.
Sebelum dia mati, dia sudah dihinakan oleh Allah. Dengan kehinaan-kehinaan, kalau Allah sudah menghinakan, tidak akan bisa kita untuk minta nak diangkat kembali. Illa taubatan nasuha, kecuali taubatan nasuha. Maka, partai politik hari ini berseteru, biarkan saja. Dari zaman Sayyidina Ali juga sudah ada. Dari zaman khalifahnya Sayyidina Ali, Muawiyah, kemudian Khawarij dengan Syiah ada. Biarkan saja, tak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai menghantukkan, jangan sampai memecah belah umat Islam. Kalau sekedar nak partai, nak warna baju saja, silakan. Dengan warnanya nak merah, nak kuning, nak biru, nak hijau, nak apa, silakan. Itu biasa saja. Ya, karena ada dunia mereka di dalamnya. Tapi jangan sampai untuk memisahkan umat Islam. Jangan sampai untuk menghantuk-hantukkan umat Islam. Jangan. Itu Nabi SAW betul-betul berpesan. Dan itu dipegang oleh Abi Barzah. Dan Abi Barzah pun menyampaikan kepada para sahabat. Mereka dengan perseteruan mereka ya tidak apa-apa. Karena mereka punya dunia mereka. Tapi jangan umat Islam yang mereka adu domba. Hari ini ya jangan kita sebagai orang Islam jangan. Jangan mau kita diadu domba. Jangan mau kita terprovokasi. Ada hasutan, ada fitnah. Dengarkan saja. Kalau bisa kita tabayun, datangkan. Didatangkan, ya dari mana asal sumber datangkan. Kita tabayun. Begitu lebih elok. Jadi Abi Barzah ini sudah mengajarkan hal yang baik kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang kita mendengar Abi Barzah. Namanya adalah bin Ubaid al-Aslami, asli penduduk Madinah, meninggal di daerah Khurasan tahun 64 Hijriyah. Beliau memang orang yang dermawan sekali. Jadi setiap pagi disuruh anak-anak yang antar makan ke rumah fulan, makan ke rumah fulan, makan ke rumah si fulan. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu udul tu maksudnya adil. Itu disepakati oleh para ulama. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhna Profesor Nuruddin Aitir rahimahullah, seluruh sahabat Nabi itu adil. Maksud adil, tidak boleh kita untuk mencaci menghinanya sahabat Nabi seluruhnya. Tak boleh. Karena sudah disepakati bahawa sahabat Nabi tak boleh kita jarh wa ta'dil, tak boleh. Tak boleh kita hukum. Oh, sahabat Nabi sepulan itu dia sering mencuri, sepulan itu mungkin sebelum dia masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, sahabat Nabi tidak ada lagi melakukan perangai yang haram. Tak ada lagi sahabat Nabi setelah masuk Islam berzina. Tak ada lagi sahabat Nabi setelah masuk Islam makan riba. Tak ada lagi sahabat Nabi setelah masuk Islam membunuh orang dengan tidak jalur hak. Tidak ada. Maka oleh karena itu, sahabat Nabi siapapun dia, tetap kita membacanya dengan kalimat radhiyallahu anhu. Itu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tak boleh kita sahabat Nabi, oh ni hadis ni dhaif karena diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang sahabat ini dulu mencuri. Tak boleh. Tak boleh. Itu kurang adab kita. Nabi sendiri mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci sahabatku, kata Rasulullah. Man subbuhum subbuni, siapa yang menghina mereka maka dia menghina aku. Siapa yang menghina aku maka akan Allah lemparkan ke dalam neraka. Maka sahabat Nabi itu sudah dijunjung tinggi, dipuji oleh Allah dengan pujian radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tadhulu qadaman abdi, tidak akan beranjak, takkan bergerak daripada tumit. Qadam ni tumit, telapak kaki. Tumit seorang hamba hatta yus'al an umrihi fi ma'afnah, sehingga dia ditanya dengan beberapa pertanyaan. Nanti ni di akhirat. Jadi kita tenang saja. Kalau alun lah ditanya, awak tenang aja awak di situ berni. Kalau alun awak tanya, maka yang ditanya tu cik-cik berapa naknya lamanya tu. Fulan ditanya, fulan ditanya, fulan ditanya, lama. Kalau belum kita ditanya, tumit ni belum boleh bergerak, tetap aja di situ. Bayangkanlah tu susahnya, ya Allah ya Karim. Susah di padang mahsyar. Hatta yus'al, sehingga ditanya an umrihi fima afnah, daripada umurnya kemana ia pergikan, sudah ia habiskan untuk apa usianya. Ni ditanya nanti ni di yaumil mahsyar. Pak, apa umur apa selama hidup di dunia, untuk apa Pak? Ditanya.
Ketika itu tak bisa berutul itu dah. Ketika itulah nampak jawabannya lah tuan. Lah nampak selama di dunia kau kerja, selama 25 tahun sibuk sekolah, 25 sampai 50 sibuk mencari piti. Ulun je datang ke masjid. Umur 50 baru datang ke masjid, mati umur 60. 10 tahun sempat beribadat. Mati yun. Seperti itu kejadian umpamanya nanti. Fi maafnah, berarti usianya untuk ini. Wa an amalihi fima fa'ala. Apa yang sudah dikerjakan di dunia, apa yang sudah dilakukan di dunia. Di dunia ni apa saja yang dilakukan? Di dunia ni melakukan ini. Tak bisa lagi nak kita bohongi data tu, tak bisa. Makanya kita punya CCTV hari ini di mana-mana di rumah kita, tapi kita lupa CCTV Allah lebih canggih lagi. Kenapa kita tak takut dengan CCTV Allah? CCTV Allah tak pernah tidur, tak pernah konslet, mati lampu hidupnya tadi. Habis baterai hidup je CCTV Allah tu baru. Kenapa kita tak takut? Sedangkan kita siapkan CCTV yang banyak hari ini. Sedangkan CCTV Allah tak pernah padam. CCTV Allah tak pernah tertidur. CCTV Allah tak pernah lupa. Dicatat apa yang nak kita lakukan, dicatat. Maka hati-hati. Dan CCTV Allah lebih dahsyat lagi. Bukan di rumah saya, bukan di masjid saya. Kemanapun kita pergi, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang inilah yang mantap daripada muraqabah. Maka dalam zikir dalam tariqah Naqsyabandi, kalau bapa ibu mengamalkan suluk, ada nama zikirnya zikir muraqabah namanya. Muraqabah ini tingkatan zikir yang keempat. Ada zikir namanya muraqabah. Muraqabah merasa diri selalu diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Allah. Merasa diri diawasi oleh Allah. Maka kalau orang yang sudah mantap muraqabahnya ini, dia takkan sanggup untuk mengatakan perkara yang tak elok. Dia takkan sanggup melakukan perkara yang tak elok karena sudah dimuraqabah. Mudah-mudahan kita walaupun belum pernah menerima ijazah talqin muraqabah, tapi setidaknya dengan gambaran ini kita sudah faham apa itu muraqabah. Merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan daripada hartanya, min malihi an malihi, daripada hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia nafkahkan. Dari mana ia peroleh? Dari yang halalkah? Dari yang haramkah? Dari yang halal, dari yang haram, dari taat, dari maksiat. Fima anfaqah. Dan ke mana ia nafkahkan? Ia nafkahkan untuk anak kah? Ia nafkahkan fakir miskin? Ia nafkahkan anak yatim? Ia nafkahkan jana dan lain sebagainya. Wa an jasmihi wa an jismihi fima ablah. Dan daripada tubuhnya fima ablah, apa yang sudah dia derita. Apa yang pernah ni? Tak pernah sakit, senang taruh aja badan. Tak pernah badan kau mengantuk menuntut ilmu. Tak pernah badan ni terasa capek-capek pulang dari pengajian. Tak pernah badan ni letih rasanya setelah mencari nafkah. Ini lebih parah pula azabnya ini. Maka letih kita hari ini tak apa-apa. Letih, mengantuk, menahan mengantuk duduk di majlis ilmu. Capek badan duduk di majlis ilmu. Capek badan balik daripada mencari nafkah yang halal. Tidak apa-apa. Karena itu pun nanti akan diminta, nanti akan ditanya oleh Allah. Pernahkah letih? Pernah. Letih kenapa? Letih duduk di majlis ilmu lama. Letih menunggu imam salat. Letih. Disebutkan itu letih keseluruhannya. Letih menahan mata dari mengantuk tahajud setiap malam. Ternyata letih kita itulah nanti akan membanggakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bermohon kepada Allah, kita letih-letih yang hari ini, mata tadi mestinya bisa tidur, sudah terbangun jam 4, jam 3. Mata yang mestinya masih enak dengan tidur, sudah harus bangun dan mandi untuk berangkat majlis ilmu. Itu suatu mujahadah. Belum lagi yang bannya bocor di jalan, belum lagi yang minyaknya habis, belum lagi yang banyak masalah. Itu semuanya itu adalah ibtalah, semuanya itu adalah ujian, dan itu nanti akan diminta juga nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Hadis ini Imam Tirmizi merawikan. Kata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Bingung ini, menurut apa? Tidak ada orang yang menghukum hadis seperti Imam Tirmizi ini. Hadisun hasanun sahih. Satu hadis tapi bisa dua hukum. Hadis hasan sahih. Hasan iya, sahih iya. Macam mana cara memahami ini? Hadis hasan sahih. Tak ada ulama. Ulama tak ada menghukum hadis seperti hukumannya Imam Tirmizi. Ulama biasanya menghukum hadis, hadzal hadis sahih, berarti hadisnya sahih.
Hadzal hadis dhaif, berarti hadis ni dhaif. Hadzal hadis hasan, berarti hadis ni hasan. Tapi Imam Tirmizi menghukum hadis satu hadis sahih. Satu hadis hadzal hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Apa maksudnya ini? Dalam satu sisi hadis ni hasan, dalam satu sisi hadis ni sahih. Maka oleh karena itu, kalau hadis hasan sahih menurut Imam Tirmizi, berarti hadis ni kuat. Itu dia. Maka ada sahabat Nabi yang membuat azimat. Tengok hadis dalam Tirmizi. Bapak Ibu jangan cepat mengkafirkan orang mengatakan syirik. Ada orang yang sakit demam. Anaknya sakit demam. Kemudian menangis. Dibuat azimat. Saya lupa apa yang ditulis itu. Kalau tak salah saya yang ditulis dalam hadis. Dalam Tirmizi ada itu. Oh, bukan bismillahilladzi la yadurru. Ada satu lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia tulis itu di kertas 7 kali. Kemudian ada sambungannya lagi. Dia gulung kertas tadi, dia masukkan ke dalam ke dalam kain. Ia gulung, ia ikatkan di lengannya. Tengok cek hadisnya. Apa kata Imam Tirmizi? Hadzal hadisun hasanun sahih. Hadisnya sahih. Jadi memakai zimat boleh. Tengoklah hadis Imam Tirmizi. Tiba awak kini itu apa kata orang tu? Oh, syirik ini. Syirik. Berdoa itu mesti kepada Allah. Ngapa buat zimat? Tengok hadisnya. Nabi mengizinkan para sahabat melakukan. Hadisun hasanun sahih. Hadis itu sahih. Tak ada satupun ulama membantah tentang hadis itu. Bagaimana? Kita nampak orang macam itu langsung kita katakan syirik itu. Ada hadis yang memang dilarang oleh Rasulullah. Seperti meletakkan gunting di bawah bantal. Itu memang ada hadis yang dilarang oleh Rasulullah. Tapi tentang hadis tadi itu, hadisnya sahih. Hasanun sahih. Berarti boleh, berarti mengkalungkan zimat berarti. Macam mana? Hebat pula awak dari Imam Tirmizi lagi. Hadis itu sudah disahihkan oleh Imam Tirmizi. Jadi kalau begitu, ya ada orang yang meyakini suatu hal itu dibolehkan, silahkan dibuat. Bagi kita, menurut kita tidak ada hal kait-mengait sedikit pun tak apa-apa. Tapi lucu hari ini, mengkalungkan yang seperti itu sudah jelas ada hadis sahihnya, kita katakan itu syirik. Tapi membeli gelang, apa namanya itu? Gelang ada mahal, ada 5 juta, 6 juta untuk memapakan jantung, kata dia, untuk melancarkan darah. Kita boleh. Sama tak kira-kira dengan azimat tadi yang itu tu? Bertanya pula becik lu. Sama tak? Apanya beda? Beda harga, iyalah. Kita yakini itu, kita beli itu. Katanya mana jantung kita yang penyempitan darah, penyempitan jantung apa? Beli itu tuh, lancar. Orang yang punya sakit diabetes pakai itu, hilang diabetesnya. Orang yang punya batu ginjal, hancur batu ginjal, wak beli 6 juta cik. Batu apa namanya? Magnet itu, banyak itu magnet kita beli. Sedangkan ada hadis yang menjelaskan boleh menulis itu. Di dalam Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih, di siko kita katakan itu syirik. Yang itu tidak syirik. Lebih parah lagi syirik itu. Jadi kita ni kadang lucu gitu. Yang sudah joleh ada hadisnya, awak katakan syirik. Yang ikut kuliah pasti syiriknya. Anda kita katakan syirik. Kita pakai. Ni tak betul, ni cara belajar kita ini. Jadi Imam Tirmizi hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Kalau hadis hasan sahih, berarti hadis ini kuat. Hadis kuat, hadis yang boleh untuk dijadikan hujjah. Hadis satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah. Tadi Abi Barzah. Abi Barzah ini Abi Hurairah. Abi Barzah ni salat setiap rakaatnya membaca 100 ayat. Setiap rakaat 100 ayat, setiap rakaat 100 ayat. Itu yang dia baca. Kalau solat malam dia tambah bilangan kalau solat malam. Kalau solat biasa saja itu 100 ayat dalam satu rakaat. 100 ayat dalam satu rakaat. Berapa minit itu? Hampir 1 juz itu. 1 juz kurang rubuk kalau tak salah 100 itu. 1 juz kurang rubuk, kurang seperempat.
Tu Abi Barzah tadi. Abi Hurairah, hadis hari ini hadis lanjutan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan batu tadi itu jangan pula kita sebut syirik pula orang memakai batu magnet giok tadi lagi. Jadi karena hadis Nabi saja menjelaskan memakai azimat yang dikalungkan itu, Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Boleh. Memang dengan batu tadi boleh jugalah kalau begitu. Cuman lucu orang kita, orang pakai azimat kiranya syirik ini. Yang pakai batu itu tak dikatakan syirik. Itu tak betul juga kita. Jadi boleh, tidak ada masalah. Karena hadis memakai memakai yang digelangkan dengan ayat, dengan doa saja boleh, apalagi dengan hal yang seperti itu. Dengan tujuan kita kan ada pengobatan, boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dalam surah apa ini? Bi annaka yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dalam surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, betul. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Thumma qala, kata Nabi membaca yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Thumma qala, kata Nabi, atadruna ma akhbaruha? Tahu kalian apa yang dimaksud dengan akhbaruha? Kalau artinya pada suatu hari yang bercerita, yang diceritakan akan akhbar. Tahu kalian apa akhbaruha? Kata Rasulullah kepada sahabat. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini jawaban ta'addub, jawaban salah seorang sahabat yang beradab. Kalau tidak tahu, sabit wallahu a'lam. Kalau tahu, jawab. Begitu dia. Wallahu a'lam. Karena ini urusan dini, urusan agama. Urusan agama, maka dijawab dengan wallahu a'lam. Tak boleh kita memaksakan. Ya tahu itu begini-begini. Jangan. Allahu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya a'lam, lebih mengetahui. Qala, apa kata Nabi? Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin. Ada masanya nanti diceritakan seluruh akhbaraha. Sahabat bertanya, Nabi bertanya, tahu tak kalian apa akhbaraha itu? Tidak ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi, sesungguhnya akhbaraha yang diceritakan nanti itu pada masanya, ada masanya pada suatu hari akan diceritakan akhbaraha. Akhbaraha itu antashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala zahriha. Bahawa nanti akhbaraha itu adalah tashhad, menyaksikan di atas setiap hamba dan setiap budak, setiap manusia, bima amali ala zahriha, dengan amalan yang pernah ia lakukan. Itu akhbaraha. Jadi ada masanya nanti akan diceritakan akhbaraha. Apa akhbaraha? Segala sesuatu yang pernah ia lakukan di dunia, dia akan menyaksikan. Itu akhbaraha. Taqul, sahabat bertanya, taqul amila kadza wa kadza fi yaumin kadza wa kadza, fa hadhihi al-akhbar. Apakah diceritakan itu amalan hari ko yang kalian kerjakan. Hari Jumaat petang kalian mengiko-giko. Hari Kamis petang kalian giko-giko. Itu yang diceritakan. Hadhi akhbaraha. Itulah akhbaraha. Jadi maksudnya apa yang kita lakukan di dunia ini, mulai dari harinya, jamnya, waktunya, nanti akan nampak dan itu akan kita saksikan. Itulah dimaksud dalam ayat itu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada suatu hari, ketika hari itulah kita akan menyaksikan apa-apa yang sudah pernah kita lakukan di dunia. Hadis juga Imam Tirmizi, hadis hasan. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itulah kajian kita. InsyaAllah di pekan depan lagi kita akan baca kembali hadis berikutnya, yaitu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Hadza wa billahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din
وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?